Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Maulidina dari kelas 2A Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu interaksi obat. Interaksi obat dapat didefinisikan sebagai penggunaan dua atau lebih obat pada waktu yang sama yang dapat memberikan efek masing-masing atau saling berinteraksi. Interaksi yang terjadi dapat bersifat potensial atau antagonis suatu obat oleh obat lainnya atau dapat menimbulkan efek yang lainnya. Adapun jenis dari interaksi obat diantaranya yaitu interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan dan minuman, interaksi obat dengan herbal, interaksi obat dengan penyakit, serta interaksi obat dengan uji laboratorium. Apa itu interaksi obat dengan hasil laboratorium? Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Adapun penyebab terjadinya interaksi obat dengan hasil laboratorium diantaranya yaitu laksatif antrakuinon dengan uji urin. Hal ini dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau oleh perubahan dan zat yang diukur. Kemudian, laksatif antrakuinon dengan tes tiroid dapat mempengaruhi hasil tes yang dilakukan tidak akurat dengan efek toksik yang digunakan. Kemudian, asam aksorbat dosis besar dapat mempengaruhi teknis analisis sumber interaksi dalam pengukuran glukosa, Hb, dan nitrat mempengaruhi analisis dalam darah feses negatif palsu. Kemudian, kontrasepsi oral mempengaruhi kurang lebih jenis tes laboratorium. Adapun beberapa tes yang digunakan antara lain yaitu alkalin fosfatase. Tes ini untuk alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang, atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Uji alkalin fosfat ada dalam bagian tes fungsi liver. Contohnya pada obat parasetamol dan obat AINS. Mereka dapat meningkatkan angka alkalin fosfat. Kemudian ada bilirubin. Bilirubin atau pigmen empedu merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Adapun obat yang mempengaruhi bilirubin diantaranya yaitu fenobarbital. Fenobarbital ini dapat menurunkan kadar bilirubin. Fenobarbital juga meningkatkan aktivitas glukoronil transferase. Kemudian ada estrogen steroid anabolik. Ini dapat meningkatkan kadar bilirubin, menyebabkan penurunan ekskresi bilirubin. Kemudian ada glukosa. Obat-obat yang mempengaruhinya diantaranya yaitu atenolol. Atenolol ini dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan mekanisme kerjanya yaitu menghambat glikogenelisis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia. Kemudian ada kortikosteroid golongan glukokortikoid. Ini dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer melalui hambatan transporter glukosa. Selanjutnya ada blood urea nitrogen atau BUN test. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal ini bekerja dengan baik atau tidak, dan blood urea nitrogen ini dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Contoh obat yang mempengaruhinya diantaranya yaitu ada furosemid. Furosemid ini dapat meningkatkan blood urea nitrogen. Mekanisme kerjanya yaitu obat ini golongan diuretik kuat sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Kemudian ada vancomycin. Vancomycin ini yaitu dapat meningkatkan blood urea nitrogen dengan mekanismenya yaitu menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik. Pengeluaran urea terhambat sehingga kadarnya dalam darah meningkat.
Dan ada piroksikam. Piroksikam ini dapat meningkatkan kadar blood urea nitrogen dengan mekanisme kerjanya yaitu penghambatan sintesis prostaglandin oleh obat AINES menyebabkan kenaikan kadar blood urea nitrogen. Kemudian ada kolesterol. Obat yang mempengaruhinya yaitu vitamin C. Pada dosis tinggi dapat menurunkan kadar kolesterol. Mekanisme kerjanya yaitu memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri, meningkatkan aktivitas fibrinolisis yang bertanggung jawab untuk memindahkan penumpukan kolesterol dari arteri, mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah dengan membawa ke empedu. Kemudian ada trigliserida. Dengan obat yang dapat mempengaruhinya contohnya yaitu metformin. Dengan mekanisme kerjanya yaitu menurunkan absorpsi glukosa dari saluran lambung usus. Metformin hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat tunggal. Kemudian ada kreatin serum. Kreatin adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Bila fungsi ginjal menurun, kadar kreatin darah bisa meningkat. Obat yang dapat mempengaruhinya diantaranya yaitu obat golongan AINES, yaitu contohnya asetosal, ibuprofen, piroksikam, asam mefenamat, dan lain-lain. Obat golongan ini dapat menyebabkan meningkatnya resiko menurunnya fungsi ginjal sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar kreatin dalam darah. Kemudian ada amphoterisin B. Ini menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang juga berakibat pada penurunan ginjal sehingga menyebabkan kadar kreatin dalam darah meningkat. Kemudian ada transaminase. Transaminase ini untuk mendeteksi adanya kerusakan hati, pemeriksaannya dengan pengukuran SGOT dan SPGT. Keduanya terdapat dalam sel hati dalam jumlah yang besar dan ditemukan dalam serum dalam jumlah yang kecil. Kadarnya dalam serum akan meningkat ketika sel rusak atau membran sel terganggu. SGOT atau serum glutamat oksaloasetat trans, obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT diantaranya yaitu antibiotik, narkotik, vitamin, antihipertensi, teofilin, dan lain-lain. Berikut adalah obat yang dapat mempengaruhinya adalah contohnya isoniazid. Isoniazid ini dapat menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular, sehingga hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Kemudian ada SGPT atau serum glutamat pirufat trabaminase. Obat yang dapat meningkatkan SGPT ini diantaranya yaitu antibiotik, narkotik, metildopa, guanetidin, rimpafizin, dan lain-lain. Contoh obat yang dapat mempengaruhinya yaitu rimpamfizin. Dengan mekanisme kerjanya yaitu rimpamfizin dapat meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.